Shalom! Dalam memenuhi tugas mata kuliah penilaian dan evaluasi pembelajaran, kami dari kelompok 3 pendidikan biologi akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang penilaian sikap. Kelompok kami beranggotakan Eltri Ages, Luciana Haris, Pauline Ambarita, dan Weni Matius. Presentasi kami bertujuan untuk memaparkan tentang penilaian sikap, tujuan, serta fungsi dari penggunaan skala dalam menilai sikap peserta didik. Kami berharap presentasi dan penjelasan kami dapat memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Selamat menyimak! Apakah sikap bisa dinilai? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan sikap. Sikap merupakan suatu istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan juga tingkah laku. Sikap dalam bahasa Inggris adalah attitude. Attitude merupakan suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Dengan kata lain, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang ataupun terhadap suatu situasi yang sedang dihadapi oleh individu. Nah, balik ke pertanyaan awal. Apakah sikap bisa dinilai? Jawabannya bisa. Namun lebih tepat jika kita sebut bahwa sikap bisa diukur. Nah, pengukuran sikap tidak sama dengan pengukuran tekanan darah yang dapat secara objektif diukur dan mudah untuk dilakukan. Pengukuran sikap harus merumuskan sebuah instrumen yang akan dijadikan sebuah acuan untuk mengukur atau menilai sikap dari individu. Menurut Kusairi, penilaian dapat dilakukan dengan 3 teknik atau 3 cara. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Secara langsung berarti guru mengamati perilaku siswa dengan langsung menilai apa yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan secara tidak langsung, guru menilai dengan cara meminta bantuan atau menggunakan perantara seperti guru lain ataupun orang tua dari siswa yang bersangkutan. Yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam dirinya yang berkaitan dengan pencapaian dari kompetensi. Nah, untuk penilaian diri sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan daftar centang ataupun refleksi diri. Yang ketiga adalah penilaian antar teman atau peer assessment. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain terkait dengan pencapaian dari kompetensi. Penilaian sikap penting untuk dilakukan. Mengapa? Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya penilaian sikap, kita perlu tahu ada 3 komponen sikap. Yang pertama yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Yang pertama, afektif, merupakan perasaan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu atau objek. Lalu yang kedua, kognitif, kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai suatu objek. Lalu yang ketiga yaitu konatif, kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran suatu objek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya penilaian sikap. Sikap seseorang atau siswa merupakan hal dasar yang harus dibentuk sedini mungkin. Karena sikap seseorang sangat berpengaruh kepada keberhasilan masa depannya. Dapat diartikan sikap seseorang saat ia masih kecil atau saat ia masih duduk di bangku sekolah sangat menentukan bagaimana karakternya nanti di kehidupan mendatang saat ia telah dewasa. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, penilaian sikap juga ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik, serta memfasilitasi tumbuhnya perilaku sesuai butir-butir nilai sikap dari KI 1 dan KI 2. Lalu apa tujuannya? Tujuannya yaitu menjadi evaluasi dan bekal bagi guru melakukan tindak lanjut terhadap siswa yang bisa disebut dengan pembinaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara perilaku dan sikap. Untuk mengidentifikasi perbedaan dari kedua hal ini, maka terlebih dahulu kita akan mempelajari satu persatu antara sikap dan perilaku. Nah, seperti bagian yang telah dijelaskan rekan saya Eltri sebelumnya, bahwa sikap merupakan
suatu cara individu bereaksi terhadap suatu perangsang, maka kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sifat seseorang. Faktor yang pertama adalah faktor pengalaman pribadi. Nah, jadi hal-hal yang telah pernah dialami oleh seseorang di masa lalunya akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan sikap dari orang tersebut. Misalnya, jika seorang anak ataupun seorang siswa mempunyai permasalahan pada masa lalunya dalam hal berkelompok, maka itu akan mengakibatkan dia cenderung bereaksi ataupun bersikap negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan kelompok. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah pengaruh dari orang terdekat. Orang terdekat yang dimaksudkan di sini merupakan orang tua, teman, sahabat, ataupun orang terdekat lainnya yang diyakini ataupun dipercaya dari orang tersebut. Nah, jadi seseorang akan cenderung meniru ataupun mengimitasi perilaku orang-orang yang dianggap dia dekat dengan dia. Nah, oleh sebab itu juga faktor ini akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan sikap seseorang. Pada bagian ketiga ada faktor pengaruh kebudayaan. Nah, jadi selain dari kedua faktor yang telah disebutkan, faktor kebudayaan juga sangat mempengaruhi. Antara lain, dapat kita lihat bahwa kebudayaan antara orang desa dan orang kota sangat berbeda ya teman-teman. Contohnya, antara orang desa yang memandang sikap individualistik itu sangat negatif, padahal di kota itu merupakan hal yang sudah lumrah. Nah, jadi orang desa akan cenderung bereaksi ataupun bersikap negatif terhadap hal-hal yang berbau individualistik. Oke, yang keempat adalah media massa. Nah, mengapa media massa ikut mempengaruhi? Itu karena kabar berita ataupun hal-hal yang didengar orang dari melalui media massa itu sangat mempengaruhi pembentukan opini ataupun cara menyikapi dari masyarakat. Nah, biasanya masyarakat yang termakan hoaks akan cenderung bereaksi negatif terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak merupakan hoaks. Kemudian yang kelima adalah lembaga pendidikan dan keagamaan. Pengaruh kedua lembaga ini antara lain dalam pembentukan nilai ataupun karakter dari seseorang. Jika lembaga pendidikan ataupun agama menanamkan nilai-nilai yang baik kepada diri seorang, maka itu akan mengakibatkan orang ini dapat bersikap positif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah emosional. Faktor ini sangat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang karena emosional berhubungan dengan cara seseorang mengekspresikan perasaannya. Jika emosi terkadang cenderung tidak dapat dikendalikan, maka ini akan mengakibatkan bahwa seseorang itu tidak mampu menyikapi suatu permasalahan dengan baik. Setelah kita mempelajari tentang sikap, maka yang berikutnya kita pelajari adalah perilaku. Nah, bagian pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu perilaku. Menurut B.F. Skinner, perilaku merupakan suatu respon maupun reaksi seseorang terhadap rangsangan ataupun stimulus yang datang dari luar diri orang tersebut. Nah, rangkaian terjadinya perilaku ini dapat dirumuskan dalam SOP, di mana stimulus akan datang kepada suatu organisme dan organisme ini akan menghasilkan suatu respon. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya perilaku ini sendiri? Nah, yang pertama adalah faktor predisposisi. Nah, faktor ini merupakan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Nah, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai tradisi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor pendukung. Nah, jadi ini merupakan faktor-faktor yang mencakup hal-hal apa saja yang dapat memungkinkan terjadinya suatu perilaku. Misalnya mencakup lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor penguat. Nah, faktor-faktor ini meliputi hal-hal yang dicontohkan ataupun dapat ditiru oleh seseorang. Misalnya, contoh dari tokoh masyarakat, ataupun contoh dari guru, dan lain sebagainya. Setelah kita telah mempelajari kedua hal antara perilaku dan sikap, maka perbedaannya dapat dirumuskan bahwa sikap lebih menjurus kepada pandangan seseorang, sedangkan perilaku lebih menjurus kepada tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terhadap stimulus ataupun rangsangan yang telah diberikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sikap positif akan melahirkan perilaku positif. Dan sikap yang negatif tentu saja akan melahirkan perilaku yang negatif pula. Selanjutnya, apa fungsi skala sikap dan mengapa kita harus menggunakan skala?
Di dalam KBBI, skala diartikan sebagai satu titik atau tanda yang berderet-deret dan juga dapat disebut sebagai satu garis. Sehingga dapat kita katakan bahwa skala sikap merupakan titik atau satu garis yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Berikut merupakan salah satu contoh skala sikap yang dapat kita gunakan, yaitu skala Likert, di mana skala Likert merupakan salah satu skala sikap yang sangat mudah untuk diterapkan di dalam penilaian skala sikap. Mengapa? Karena pada skala Likert sudah ditetapkan atau diberikan pilihan seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, di mana pada pilihan tersebut sudah ditentukan atau sudah terdapat poin-poin atau skor yang ditentukan. Selanjutnya, lalu mengapa harus menggunakan skala sikap? Karena yang pertama, dengan kita menggunakan skala sikap, kita akan lebih dimudahkan ketika kita ingin membuat suatu pertanyaan atau menyusun suatu pertanyaan mengenai sikap atau sifat seseorang. Yang kedua, kita akan lebih mudah dalam menentukan skor karena menggunakan skala atau batasan. Contohnya pada skala Likert tadi sudah diberikan batasan atau skor dalam pilihan di dalam setiap pilihan yang ditentukan. Dan yang ketiga, dengan skala pemberian skor akan lebih mudah karena pada setiap jawaban pertanyaan sudah terdapat skor atau nilai berupa angka. Misalnya pada penggunaan skala Likert tadi, di mana pada penggunaan skala Likert di dalam pilihan-pilihan jawabannya seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, dan sangat tidak setuju itu sudah terdapat skor. Misalnya pada sangat setuju sudah diberikan poin atau skor sebanyak 5, kemudian setuju diberikan poin sebanyak 4, ragu-ragu diberikan poin sebanyak 3, tidak setuju diberikan poin sebanyak 2, dan sangat tidak setuju diberikan poin sebanyak 1, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam menentukan nilai atau skor akhir dari sikap ketika kita dalam penilaian sikap seseorang. Demikianlah keseluruhan hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.